Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak dan Ibu dosen yang menonton video ini dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sopyan dari program studi Teknik Informatika dari Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Tingkat Kesadaran Keamanan Siber Terhadap Ancaman Phishing Menggunakan Teknologi Threat Avoidance Theory atau TTAT pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Oke, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, khususnya di lingkungan pendidikan. Nah, saat ini mahasiswa sangat bergantung pada layanan digital, seperti email, sistem akademik online, media sosial, dan aplikasi komunikasi lainnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, namun dengan meningkatnya penggunaan teknologi juga, itu diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan siber. Nah, salah satunya adalah phishing. Nah, phishing merupakan serangan rekayasa sosial yang bertujuan memperoleh informasi sensitif yang menyamar sebagai pihak terpercaya. Contohnya seperti email palsu, tautan login, maupun pesan yang meminta data pribadi pengguna. Nah, dalam konteks keamanan siber, manusia sering dianggap sebagai titik terlemah dalam sistem keamanan informasi. Oleh karena itu, kesadaran keamanan siber atau security awareness menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah keberhasilan serangan phishing itu sendiri. Nah, berdasarkan riset tersebut, itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran keamanan siber atau TTAT. Siber mahasiswa terhadap ancaman phishing menggunakan pendekatan teori TTAT ini. Nah, TTAT itu juga merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih individu itu mengenali dan menghindari ancaman teknologi berdasarkan faktor psikologis dan perilaku. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 variabel utama yang digunakan, yaitu self-efficacy, avoidance motivation, avoidance behavior, dan behavioral intention. Nah, self-efficacy merupakan keyakinan seorang terhadap kemampuannya dalam mengenali dan menghadapi ancaman phishing. Avoidance motivation merupakan dorongan individu untuk menghindari ancaman. Avoidance behavior adalah tindakan nyata untuk menghindari phishing. Sedangkan behavioral intention adalah niat individu untuk terus-menerus menerapkan perilaku aman dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya, pada bagian studi literatur dijelaskan bahwa keamanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada perilaku si penggunanya. Nah, konsep human firewall menekankan bahwa manusia dapat menjadi lapisan pertahanan terakhir dalam sistem keamanan informasi apabila memiliki tingkat kesadaran keamanan yang baik. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu juga menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam model TTAT ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan individu dalam menghindari phishing. Nah, oleh karena itu, model TTAT itu dipilih karena dianggap relevan dengan perilaku mahasiswa dalam menghadapi ancaman phishing. Nah, untuk metode penelitiannya yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan analitis. Nah, subjek penelitiannya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang dipilih menggunakan teknik confined sampling dengan jumlah responden sekitar 50 hingga 100 orang. Nah, pengumpulan data itu dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert 5 poin yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Nah, kuesioner tersebut itu mengukur variabel self-efficacy, avoidance motivation, avoidance behavior, dan behavioral intention, serta tingkat kesadaran keamanan siber terhadap phishing. Nah, sebelum dilakukannya analisis data, data diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian dapat mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Nah, setelah itu dilakukan analisis, statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap tingkat kesadaran keamanan siber mahasiswa. Melalui penelitian ini, itu diharapkan dapat diketahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap ancaman phishing serta faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku keamanan siber mahasiswa. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan seperti awareness, seperti edukasi, sosialisasi, maupun pelatihan keamanan siber di lingkungan akademik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi jurnal kali ini. Kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Sopan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.